Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pelan-pelan kita pahami bareng-bareng. Kata Allah gini, wallahu dan Allah lah akhrajakum yang mengeluarkan kalian semua, manusia kita semua, min butuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kalian semua. Jelas ya, jadi kita keluar dari perut ibunya masing-masing. Jadi jangan kemudian karena ada anak badar susah dibilangin terus dibilang keluar dari batu. Jangan, nggak ada yang dari batu. Setiap manusia keluar dari perut ibunya dengan cara normal lahiran dari situ jalan biasa atau dengan cara sesar kalau sekarang. Sama, itu Allah yang mengeluarkan. Dulu nggak ada sesar. Sekarang ada. Nah itu sama-sama Allah yang mengeluarkan. Meskipun secara syariat kalau lahiran normal yang mengeluarkan, yang membantu lahiran persalinan siapa? Kalau di kampung saya namanya Pak Raji, walaupun ibu-ibu dipanggil Pak. Ada nggak di sini Bu Raji gitu nggak ada? Nah karena ibu-ibu panggilnya Bu Raji, tetap aja Pak Raji. Ya dukun beranak ya Pak. Pak Ilham di Lampung apa istilahnya? Itu lahiran dengan melalui sesar yang mengoperasi ya dokter spesialis kandungan. Tetap yang mengeluarkan dia selamat ya Allah. Itu hanya wasilah saja. Ibu waktu melahirkan ngedennya kayak apa? Karena yang keluar gak segede gitu. Gak 3 on, 3 kilo. Makanya dalam Quran disebutkan derajat ibu lebih tinggi daripada bapak itu karena posisi kesulitannya wahnan ala wahnin. Kesulitan di atas kesulitan. Bapak-bapak capek kerja, pulang pergi banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang sore, kadang malam lembur dan seterusnya. Capek nggak? Capek. Bapak-bapak ngurus anaknya, istrinya, ngasih makan, nafkah segala macam, nganter sekolah, nganter jemput, kalau yang usaha nganter ke pasar. Capek nggak? Capek. Tapi segimanapun capeknya Allah nggak sebut kesulitan di atas kesulitan. Lelah capek ngopi selesai, minum es selesai. Tapi yang ibu-ibu 9 bulan tidak bisa tidur nyenyak, telentang aja nggak panas punggungnya. Kalau mau tengkurap nggak bisa, apalagi 9 bulan udah muter kayak gangsing. 9 bulan begitu. Lalu setelah lahir, di proses lahirannya berat antara hidup dan mati. Harus mengerahkan segala kemampuan, tenaga, fisik, pikiran, konsentrasi. Bidannya bilang, tahan ibu nafasnya, pakai napas diafragma perut. Nah sekarang keluarkan. Karena betapa ibu-ibu tidak hanya mengandung 9 bulan, tetapi proses lahirannya, kemudian setelah itu tidak selesai, ada wiladah, ada nifas, pakai beber. Kalau di kampung saya mah apa beber? Ini kemben ya. Kalau di sini berlaku apa enggak? Makannya dijaga, belum ASI, minum susu, terus nyusuin 2 tahun, gendongnya, ngelonin nidurinnya, bapak-bapak makan ngopi, ngerokok santai begitu. Maka itulah kata Rasulullah, siapa seorang istri yang dia sholat 5 waktunya dijaga Ramadan puasanya yang wajib, amalan wajib, lalu dia taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka Allah perkenankan para istri, ibu-ibu untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Itu jaminan dari Allah. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian semua dari rahim-rahim ibu-ibu kalian semua. La ta'lamuna syai'a, yang sekarang bisa apa saja, dulu waktu keluar tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Nah, setelah itu kemudian wa ja'ala lakumus sam'a. Yang pertama Allah jadikan as-sam'a, pendengaran. Jadi fungsinya yang Allah berikan, alatnya ternyata pas lahir, apa alat mendengar? Kuping. Ya cuman segini, kayak gini kuping namanya. Kok bisa dengar ya? Ada apanya di dalam?
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Allah jadikan penglihatannya berfungsi, mata. Allah kasih mata supaya bisa melihat. Ternyata bayi yang pertama kali berfungsi bukan mata tapi telinga. Maka kenapa dalam syariat ketika lahir bayi dianjurkan untuk diadzanin. Kalau ditanya dilihat siapa ini belum kenal, tapi kalau diadzanin dia dengar karena Allah pertama kali memfungsikan telinganya. Nah, ketika Jibril lahir kemudian diadzankan sama ayahnya khususnya, terutama bapaknya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi ini bereaksi. Bisa nangis, bisa bersin. Lalu kemudian setelah beberapa bulan matanya baru bisa melihat, dari ngeblur nggak jelas tiba-tiba jelas. Lalu dikenalkanlah ini ayahnya, ini ibunya. Dia lihat apa saja yang berwarna-warni. Ini teori ini dalam Quran, kita punya pengalaman, pernah punya anak. Jadi ternyata benar, kan gitu. Itulah kenapa dalam Quran ketika sudah baca Quran, bacanya Shadaqallahul Azim. Benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu bedanya kalau manusia Allah kasih fungsi pendengaran melalui telinga, fungsi penglihatan melalui mata. Sekarang kita akan bercerita tentang Allah maha mendengar dan maha melihat, tidak seperti manusia dengan alat yaitu telinga dan mata. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Allah mukhalafatun lil hawadith, sudah kita bahas, beda dengan makhluknya. Ketika Allah mendengar tidak dengan telinga, Allah melihat tidak dengan mata, maka disebut maha melihat, maha mendengar. Wa huma sifatani qaimatani bidzatihi. Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya. Yata'alluqani bi kulli mawjudin. Apa yang Allah maha melihat dan maha mendengar adalah seluruh apa saja yang ada.